Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPA tentang organ pernapasan pada hewan. Untuk sebelumnya kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Untuk sekarang kita akan belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Tahu nggak sih, ternyata organ pernapasan yang dimiliki hewan itu berbeda-beda loh. Yang pertama, hewan mamalia. Mamalia darat maupun laut bernapas menggunakan paru-paru. Nah, salah satu contoh hewannya adalah untuk mamalia darat, salah satu contohnya ada singa, ada kelinci, ada sapi, dan lain-lain. Nah, itu termasuk hewan mamalia darat. Sedangkan hewan mamalia laut adalah satu, ada ikan paus, ada kuda nil, ada anjing laut, ada dugong. Nah, ini adalah jenis-jenis hewan laut yang bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ada yang tahu tidak cara bernapas ikan paus itu seperti apa? Nah, ikan paus mengapa selalu muncul ke permukaan itu salah satunya adalah untuk bernapas. Dan mengapa ikan paus tersebut selalu mengeluarkan air di katupnya? Itu adalah untuk mengeluarkan air yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Nah, akan dikeluarkan melalui katup tersebut. Dan dia akan muncul ke permukaan untuk bernapas. Nah, yang kedua ada hewan burung. Hewan burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Mengapa? Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada contoh dari gambar burung. Burung ini kalau misalkan diperlihatkan sistem pernapasannya, bentuknya itu seperti ini. Nah, mulai dari lubang hidung udara akan masuk ke trakea. Nanti ketika dia sedang hinggap dan tidak terbang, dia akan bernapas menggunakan paru-paru yang sebelah sini. Dan ketika dia akan terbang, dia akan bernapas menggunakan pundi-pundi udara yang ini. Pundi-pundi udara itu yang ini ya, paru-paru yang ini. Jadi ketika dia sedang hinggap atau dia sedang diam, dia itu akan mengisi pundi-pundi udaranya ini hingga penuh. Dan dia akan bernapas menggunakan paru-paru. Setelah dia akan terbang, dan akhirnya dia akan bernapas menggunakan pundi-pundi yang sudah diisinya tersebut. Yang diisi di sini maksudnya adalah oksigen ya. Jadi pundi-pundi ini diisi dengan oksigen. Nah, ternyata burung itu bernapas melalui hidung, trakea, paru-paru, dan pundi-pundi. Ingat ya, paru-paru itu ketika burungnya sedang hinggap atau diam. Tapi ketika dia sedang terbang, dia akan bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Yang ketiga ada hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contoh hewannya adalah katak, kodok, salamander. Nah, jenis hewan-hewan ini bersifat kulitnya itu basah, berlendir. Mengapa? Karena mereka itu bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Maksudnya katak ya, katak itu bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, mengapa dia berlendir, basah? Karena untuk membantu proses pernapasannya. Nah, katak sebelum menjadi katak kecil, katak muda, katak dewasa, dia itu awalnya dari telur-telur, terus jadi berudu atau anak katak. Nah, anak katak ini bernapas dengan 3 pasang insang luar. Nah, ternyata ada insang juga di luar ya, ada 3 pasang insang luar. Barulah setelah umur 9 hari, dia akan bernapas dengan insang yang ada di dalam atau insang dalam. Nah, barulah ketika dia akan menjadi anak katak, katak dewasa. Nah, baru dia akan bernapas menggunakan paru-paru. Yang keempat, ada hewan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, di sini sudah ada foto ya atau gambar kepala ikan.
kita lihat yuk satu-satu bagian-bagian insang itu yang mana sih? Nah, ini yang diberi tanda panah hitam ini adalah insang. Nah, insang yang bergaris-garis seperti ini, nah ini disebut sebagai insang. Insang itu fungsinya adalah untuk keluar masuknya udara atau oksigen ya, dan karbon dioksida. Nah, sebelum oksigen atau air itu melewati insang, dia itu akan melewati dulu rigi-rigi insang. Nah, fungsi rigi-rigi insang ini adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang akan masuk nih. Jadi sebelum oksigen atau air yang akan masuk atau menuju insang, ini akan disaring dulu oleh rigi-rigi insang. Kalau dalam sistem pernapasan manusia kan hidung ya, hidung itu di dalamnya ada rambut-rambutnya. Nah, fungsinya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran atau debu-debu. Nah, ternyata di dalam sistem pernapasan ikan juga ada juga yang disebut sebagai rigi-rigi insang, yaitu fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran sebelum udara atau oksigen atau air masuk menuju insang. Nah, di sini barulah nanti ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di insang. Yang kelima, ada hewan cacing. Cacing merupakan hewan yang bernapas secara langsung, yaitu oksigen atau O2 masuk langsung ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Nah, bernapasnya itu melalui permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, mengapa permukaan kulit cacing itu tipis, basah, dan berlendir? Dan salah satunya untuk membantu sistem pernapasannya. Nah, karena kan lewat kulit ya. Nah, di sini nih ada gambarnya sistem pernapasan pada cacing. Nah, yang di bagian luar ini nanti udara akan masuk nih melalui kulit. Nah, ini atau oksigen akan masuk, barulah nanti dia akan masuk melalui pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah juga nanti ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, barulah oksigennya keluar melalui pembuluh darah juga dan keluarlah melalui kulit juga. Nah, jadi untuk hewan cacing ini tidak ada organ pernapasannya, tetapi dia itu bernapas melalui permukaan kulit. Nah, sejenis hewan yang berlendir seperti cacing ini pasti itu bernapasnya itu menggunakan kulit ya. Nah, mengapa cacing sukanya itu hidup di tempat-tempat yang lembab, yang basah? Karena salah satunya adalah untuk membantu sistem pernapasannya dia gitu. Nah, kalau misalkan lagi musim panas nih, musim gersang, tanahnya yang tandus atau yang kering, nanti si cacing akan semakin dalam masuk ke dalam tanah yang mencari tanahnya itu yang benar-benar lembab, sehingga dia bisa untuk melancarkan pernapasannya seperti itu. Nah, yang keenam ada hewan serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Nah, mungkin anak-anakku merasa asing ya dengan trakea. Kok bernapasnya dengan trakea sih serangga? Nah, trakea itu apa? Ya, trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Jadi kalau di kita trakea itu adalah batang tenggorokan kita ya untuk sistem pernapasan. Nah, untuk hewan serangga itu adalah dia itu dengan trakea bernapasnya ya. Tapi beda ya trakea manusia dengan trakea serangga. Nah, trakeol tersebar di sisi kanan kiri tubuh serangga. Spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk keluarnya udara. Nah, di sini ternyata ada lubang masuk keluarnya udara. Nah, dari sini nanti udara masuk dan keluarnya itu melalui langsung trakea ya. Nah, dari sini. Nah, ini ada kantung-kantung udara di mana nanti udara masuk melalui spirakel. Nah, nanti masuk ke kantung-kantung udaranya dan barulah dia bernapas menggunakan trakea. Trakea itu yang mana nih? Yang garis-garis ini nih.
garis-garis, bukan yang bulat-bulatnya. Kalau bulat-bulatnya ini kantung udaranya ya. Nah, ini yang garis-garis ininya, pinggir-pinggirnya yang ada ujung kanan kirinya, itu disebut sebagai trakea. Nah, ternyata hewan apa saja nih yang bisa bernapas menggunakan trakea, yang bernapas menggunakan trakea, yaitu ada kupu-kupu, capung, kutu. Nah, pokoknya sejenis serangga itu pasti bernapasnya menggunakan trakea. Jadi nih kupu-kupu nih mentang-mentang bisa terbang, mungkin nanti ada yang berpikir mungkin kupu-kupu juga bernapasnya dengan paru-paru atau pundi-pundi seperti burung. Tidak ya, kupu-kupu itu adalah sejenis serangga, jadi dia itu bernapasnya itu menggunakan trakea. Capung, kutu, dan banyak lagi yang lainnya, ketika kita menemukan serangga itu pasti bernapasnya menggunakan trakea. Baik anak-anakku, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan semakin paham ya belajar tentang IPA. Semangat terus, solehah dan solehahnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.